Selamat datang kembali di channel saya, Timotius 2, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan peran masing-masing daripada dosen penguji pada saat sidang proposal penelitian maupun sidang skripsi. Untuk itu, kepada kita saya menghimbau untuk like, comment, dan share video ini apabila menurut Anda video ini bermanfaat. Dan kepada kita semua yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, saya menghimbau kita menyaksikan video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Oke, pada saat dilangsungkannya sidang proposal penelitian maupun sidang skripsi, Anda perlu tahu bahwa untuk jenjang strata 1 atau sarjana biasanya penguji itu ada 5 ya, ada 2 pembimbing dan ada 3 dosen penguji yang lain. Jadi totalnya adalah 5 penguji. Jadi perannya adalah begini. Yang pertama, penguji 1. Penguji 1 itu biasanya itu untuk bidang penulisan. Maka dia akan mengoreksi setiap apa saja dari lembar ke lembar yang salah, baik penggunaan huruf, angka, kemudian margin dari proposal atau skripsimu, kemudian penggunaan huruf tebal, huruf miring, kemudian penulisan sitasi atau kutipan, kemudian kalau kita mengutip langsung secara tidak langsung, bagaimana cara penulisannya, kemudian judul, subjudul, lalu isi, latar belakang, susunannya berapa, satu kalimat katanya berapa, satu paragraf kalimatnya berapa, semua latar belakang isinya berapa paragraf, itu yang akan dikoreksi oleh bidang penulisan tersebut, termasuk masalah daftar pustaka. Betul nggak susunannya terabjad dari A sampai Z? Betul nggak itu penulisan latar belakangnya itu terarah, teratur dan rapi? Kalau tidak, dia akan mengoreksi. Gitu ya kira-kira. Yang kedua, peran dari dosen penguji yang kedua adalah kajian teoritis. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan teori-teori yang kamu pakai di dalam naskah proposal penelitianmu maupun naskah skripsi kamu, dia akan bedah. Ya, misalkan katakanlah misalnya apa teori-teori yang kamu pakai untuk variabel X1, variabel X2 maupun variabel Y. Apakah teori yang berkaitan dengan variabelmu itu relevan dengan lokasi penelitian maupun keadaan di tempat kamu meneliti? Saya perlu ingatkan bahwa semua teori yang disampaikan oleh para ahli yang kita kutip dari buku maupun jurnal itu baik semuanya. Tetapi tergantung apakah misalkan ada teori mengenai motivasi dari siapa ini, misalkan ahli A, ahli B, ahli C, ahli D, ahli E, ahli F. Jadi semuanya bagus teorinya, tidak ada yang tidak bagus. Tetapi dari semua teori itu, apakah yang lebih cocok, lebih pas, lebih pantas untuk disadur, dimasukkan ke dalam skripsi atau proposalmu? Oke ya, itu. Kemudian dia penguji 2 atau penguji kajian teoritis, dia akan menyinggung lagi mengenai kamu dalam menjelaskan teori-teori dan kaitannya dengan permasalahanmu. Ya, bagaimana teorimu yang kamu pakai di latar belakang? Bagaimana keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain? Ini biasanya X1 dengan Y, apa kajian teoritisnya, kemudian X2 terhadap Y, kaitannya di mana? Sehingga kamu bisa memakai variabel itu untuk penelitianmu. Kemudian lagi ya, misalnya apa teori-teori yang kamu pakai yang relevan dengan judul kamu? Ini berkaitan dengan penelitian terdahulu. Dia akan mengecek kamu pakai penelitian yang mana sebelum kamu meneliti, ya, apakah
pakai jurnal apa, pakai skripsi apa, pakai tesis apa, atau hasil penelitian S2. Bisa kamu pakai untuk calon sarjana, silakan. Tetapi dia akan mengecek itu, kemudian dia akan melihat kerangka berpikir kamu itu sudah sesuai dengan kerangka teoritis apa enggak. Kemudian dia akan melihat hipotesamu. Hipotesamu itu sudah cocok tidak dengan alur berpikir, dengan kerangka berpikir, dengan kerangka teoritis, dengan latar belakang, ya, termasuk perumusan masalah dia akan menyinggung apa kaitannya dengan tujuan, apakah relevan rumusan masalah dengan tujuan, dengan hipotesis. Itu harus berkaitan erat. Ya, saya ulangi, rumusan masalah, tujuan masalah, hipotesis itu harus seiring sejalan. Rumusan adalah pertanyaan, tujuan adalah langkah yang akan dilakukan, dan hipotesis adalah jawaban sementara yang redaksinya hanya berbeda di awal. Misalnya kalau rumusan adakah, ya kan, adakah hubungan antara X1 dan Y, maka di tujuan penelitiannya, maka penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara X1 dan X2, maka hipotesisnya adalah diduga ada pengaruh antara X1 dan Y gitu misalnya. Nah itu kamu harus buat di bab 2. Ya, kajian teoritis itu lebih ke bab 2 dan lebih ke bab 3. Nah, bab 3 itu membahas mengenai teori-teori yang akan kita gunakan untuk membedah penelitian kita, ya, di bab 4 nanti. Nah, kemudian untuk penguji yang ketiga itu biasanya bidang metodologi, ya, metodologi penelitian. Biasanya penguji 3 itu adalah dosen-dosen yang pernah atau sedang atau sering melakukan penelitian, ya. Dia adalah pengajar sebelumnya atau sedang mengajar statistika 1 atau statistika deskriptif, statistika 2 atau statistika inferensial. Ya, kemudian dia mengajar ekonometrika, dia mengajar matematika ekonomi. Biasanya itu dosen, ya, penguji yang ketiga biasanya. Tapi kalau ada dosen di luar itu tidak apa-apa. Tapi kepada kebanyakannya adalah seperti yang saya sebutkan barusan. Ya, dia akan mengecek apakah judul kamu ini pas sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan alat analisis. Dia akan mengecek kepada kamu, bertanya kepada kamu, kenapa kamu memilih judul, alasan kamu memilih judul, kenapa judul lain tidak dipakai, kenapa harus ini, kenapa variabel-variabel yang kamu pakai ini adalah ini. Dia akan bertanya itu, ya. Kemudian kalau dia sudah baca judul, dia akan mengarah ke dalam apa permasalahannya, bagaimana latar belakangmu. Kamu harus bisa kuasai itu. Kenapa jenis penelitian ini kamu pakai, bukan jenis penelitian yang lain. Nah, banyak simpang siuran, ya. Permasalahan mahasiswa ini lebih banyak, ya. Kalau dosen metodologi penelitian itu lebih banyak kepada populasi dan sampel. Salah satu permasalahan terbesar dalam pengujian metodologi adalah populasi dan sampel. Kebanyakan mahasiswa tidak bisa menetapkan secara pasti dan benar. Bisa pasti tapi tidak benar. Bisa benar tapi tidak pasti. Ya, siapa populasi? Berapa populasi? Kenapa populasi ditetapkan? Dan perbedaan antara populasi dan sampel itu sejauh apa? Kita juga kadang-kadang bingung sebagai mahasiswa. Ya, kalau misalnya mahasiswa pemasaran kan, ya, biasanya populasinya itu nggak jelas, tidak pernah jelas. Kenapa tidak jelas? Karena misalkan pelanggan di supermarket A, misalkan, siapa pelanggannya? Apakah di supermarket itu sudah menulis daftar pelanggan? Kan tidak. Jadi sangat membingungkan sekali. Maka penetapan populasi itu kita nggak bisa secara pasti, tapi benar kalau pada saat meneliti nanti, siapapun yang masuk, siapapun yang berbelanja, siapapun yang berkunjung ke dalam supermarket itu dijadikan sebagai populasi. Nah, kalau misalkan populasinya lebih dari 100 pakai rumus atau penentuan yang mana gitu. Kalau misalnya di bawah 100, apakah semua populasinya itu menjadi sama dengan angka sampel, atau angka sampel sama dengan angka populasi. Nah, itu juga kamu harus bisa jelaskan, ya. Kemudian misalnya
Yang lagi dia akan menjelaskan kenapa memakai alat analisis ini. Misalnya kenapa kamu pakai regresi berganda, kenapa tidak pakai analisis jalur aja, kenapa tidak pakai SEM saja, struktur equal modeling, kenapa tidak pakai itu, kenapa harus regresi berganda. Nah itu ya, kemudian nanti kamu akan ditanya mengenai pengolahan data kamu olah bagaimana, ya apakah serampangan, kasih ke orang, atau olah sendiri. Terus dalam pengolahan data itu apa saja yang kamu lakukan? Nah setelah data diolah kan ada hasilnya, hasil penelitian itu seperti apa? Itu aja yang ditanya-tanya oleh dosen metodologi penelitian, tidak jauh-jauh dari pengolahan data. Apa hasil penelitian ini? Ya, emas, mbak, hasilnya apa penelitiannya? Oh ini hasilnya adalah menjawab dari hipotesis itu. Nah kalau kamu sudah jawab misalnya, Pak, X1 berpengaruh positif terhadap Y gitu. Nah apa buktinya X1 berpengaruh positif terhadap Y? Nah kamu jelaskan lagi ini Pak, hitung saya lebih besar dari theta, misalnya begitu. Coba kamu jelaskan sekarang, misalkan model kamu, model penelitian, ya, Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 tambah E dan seterusnya. Bisa nggak kamu jelaskan isinya, muat di dalam isinya, terus jelaskan pembahasannya, itu saja, ya. Jadi lebih kepada itu perannya. Nah kemudian pengujian keempat itu adalah dosen pembimbing 2. Dia lebih banyak bercerita, ya, mengenai mengenai kamu pada saat pembimbingan, ya, lebih mengarahkan kamu, lebih bertanya kepada kamu mengenai apa ini, katakanlah misalnya proses penulisan. Ya, sementara nanti pengujian kelima adalah pembimbing 1 lebih banyak membahas mengenai pengolahan data kamu, ya. Jadi tiap pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu sebenarnya sama, tidak ada beda, cuman perannya aja yang beda, ya. Kalau pembimbing 1 lebih ke konteks pengolahan data, sementara teknis, ya, dia teknis pengolahan data, sementara pembimbing 2 itu lebih kepada dokumen, ya, dokumen penulisan, ya, penulisan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.